Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, apa kabar nih? Semoga tetap baik-baik saja ya, dengan selalu bahagia juga. Nah, bincang kali ini akan ditemani oleh aku sendiri, yaitu Hilya Afifah. Dan kita akan ngebahas seputar new normal di Indonesia. Ngomong-ngomong new normal, sekarang kan sudah memasuki new normal nih. Dan pemirsa di rumah sudah mulai beraktivitas di luar rumah atau belum nih? Dan untuk pekerja yang udah tidak lagi WFH, boleh dong ceritain pengalamannya di 085777227241. By the way, Baswe ini pemirsa, kita sudah menjalani PSBB selama 3 bulan. Kita sudah stay at home dengan baik selama 3 bulan lebih nih. Dan saatnya sekarang ini sudah memasuki new normal. Nah, saat new normal ini beberapa sektor sudah mulai dibuka loh. Sektor perekonomian juga sudah mulai dibuka. Terus juga masjid-masjid dan musola dan tempat beribadah lainnya seperti gereja dan wihara juga sudah mulai dibuka pada bulan Juli ini. Dan yang paling menggembirakan nih buat kamu yang bosen banget di rumah ngapain, tempat wisata sudah mulai dibuka juga loh. Nah, buat kamu yang ingin tahu info selengkapnya, bisa simak video berikut ini. Cekidot! Halo Sobat Bincang, kita sudah memasuki masa new normal, di mana sekarang kita bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di Indonesia sendiri, masa new normal diberlakukan pada awal Juni lalu, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan memasuki masa new normal. Kemudian, provinsi yang telah memasuki masa new normal yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Serta terdapat 25 kabupaten kota yang juga telah memasuki masa new normal. Oleh karena itu, beberapa sektor di Indonesia yang sebelumnya tidak beroperasi karena masa pandemi, kini kembali beroperasi seperti biasa. Sektor-sektor tersebut adalah sektor ekonomi yang meliputi perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, dan logistik yang mulai beroperasi pada pertengahan Juni 2020. Selain itu, mal juga sudah mulai beroperasi pada 5 Juni lalu. Dengan menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data, pengawasan kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Adapun pengoperasiannya dilakukan oleh kementerian terkait dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi secara bertahap. Sektor pariwisata seperti Candi Borobudur dan Taman Marga Satwa Ragunan sudah mulai beroperasi pada awal dan pertengahan Juni 2020. Dari sektor pendidikan, sekolah dibuka pada bulan Juli 2020. Namun, perguruan tinggi belum dibuka hingga tahun 2021 mendatang. Kemudian tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan wihara juga telah dibuka sejak 5 Juni lalu. Meski beroperasinya beberapa sektor, serta dibukanya tempat ibadah, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada untuk mencegah penyebaran COVID-19. Cie, udah mulai bisa keluar rumah nih, udah bisa menghilangkan jenuh karena di rumah aja. Nah, buat kamu pekerja yang sudah mulai bekerja di kantor, dan buat dede-dede gemes yang mulai sekolah nanti bulan Juli, selamat ya, karena bisa menghilangkan rasa rindu dengan sekolah, pekerjaan, teman-teman, dan juga untuk gebetan yang pastinya. Nah, walaupun udah boleh keluar rumah, kalau kamu nggak penting-penting dan nggak jenuh-jenuh banget, tetap di rumah aja ya. Karena kan kalau di rumah aja kan bisa memutus tali penyebaran COVID-19. Dan buat kamu yang terpaksa beraktivitas di luar dan ingin keluar, tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Ikutin imbauan-imbauan dari pemerintah. Jangan lupa membawa hal-hal yang sangat diperlukan di masa pandemi ini. Dan tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti video yang berikut ini. Selamat menikmati. Halo, balik lagi bersama saya Mr. Bidul. Nah, kali ini saya hadir di hadapan semua ingin memberikan beberapa tips and trik dalam kondisi new normal pada saat ini. Yang pertama, tips yang pertama yaitu kita harus punya yang namanya masker. Masker ini melindungi udara yang masuk nanti melalui hidung kita. Nanti udara yang masuk tersaring di
masker tersebut. Yang kedua, hindari berjabat tangan dengan teman atau orang lain yang kita temui di jalan. Tapi kalau sudah berjabat tangan, jangan khawatir. Kita sediakan hand sanitizer selalu di kantong kita, agar nanti setelah berjabat tangan kita bisa pakai hand sanitizer untuk membunuh kuman yang dibawa oleh orang lain. Yang ketiga, selalu jaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter lah. Gimana cara tahunya? Kita gunakan penggaris, ukur aja 1 meter. Yang keempat, setelah kita pulang dari berpergian, jangan lupa kita harus segera mandi, bersih-bersih badan dengan sabun tentunya, dengan sabun, agar nanti semua bakteri yang menempel di tubuh kita hilang. Nah, kan udah masa new normal, masjid udah buka, sholat Jumat, pemerintah sudah menganjurkan agar laki-laki yang sholat Jumat membawa sajadah sendiri. Jangan lupa, buat laki-laki yang sholat Jumat, bawa sajadah sendiri dari rumah. Ya, mungkin itu aja tips and trik kali ini yang dapat diberikan kepada kalian semua. Sampai jumpa kembali dalam tips and trik selanjutnya. Bye-bye. Nah, itu dia cuplikan terkait perlengkapan-perlengkapan yang harus kita bawa ketika beraktivitas di luar rumah di masa pandemi saat ini. Jangan ada yang ketinggalan ya, karena untuk kesehatan kita juga. Dan untuk kamu yang memilih tetap di rumah aja, jangan khawatir, jangan takut gabut, jangan takut gemuk juga, karena masih banyak hal-hal produktif yang bisa kamu lakukan, seperti beberes rumah, membuat barang-barang unik untuk perlengkapan kamar, dan juga kamu bisa menjadi chef dadakan yang dibanggakan oleh keluarga kamu. Kamu juga bisa meningkatkan soft skill untuk kamu yang suka menulis, yang suka editing video. Nah, kamu bisa meningkatkan soft skill kamu di rumah aja. Dan untuk kamu yang takut gemuk, kamu bisa berolahraga sembari membentuk tubuh yang ideal. Nah, itu aja sekian dari Hilya. Selanjutnya ada pesan-pesan dari komika Ica. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk teman-temanku semua, selamat atas perjuangannya untuk mengakhiri semester ini dengan perjuangan yang amat sangat sulit mungkin karena pandemi yang tiba-tiba menyerang kita. Dan untuk Bapak Ibu dosen sekalian, terima kasih atas ajarannya. Yang mungkin respect juga untuk Bapak Ibu dosen untuk mungkin masih harus awalnya belajar Zoom meeting, Google Meeting untuk bisa mengajari kita dalam kuliah daring ini. Tapi mohon amat sangat nih Bapak Ibu dosen sekalian, untuk tugas tolong jangan ditambah porsinya, karena itu sangat membebani kita. Yang biasanya kalau tatap muka tugasnya tidak begitu numpuk, tapi kenapa di daring ini itu numpuk. Jadi dimohon semester berikutnya kan kita juga daring, jadi dimohon untuk mengurangi lah setidaknya tugas-tugas kita dalam kuliah online ini. Dan untuk teman-teman maba, adik-adik sekalian, selamat atas masuk kuliahnya yang tanpa mengenal temannya sendiri. Dan untuk teman-teman atau masyarakat semua, karena udah new normal, dimohon untuk yang pacaran, jaga jaraknya, dijaga terus. Jangan gandengan. Yang gandengan juga nggak kalian doang. Kasihan yang nggak punya gandengan, gimana? Kayak saya misalnya jomblo, itu kalau gandengan nggak ada dong gandengannya. Jadi dimohon untuk pengertiannya juga untuk saya. Mungkin itu sekian dari saya. Maaf kalau kurang karena saya tidak bisa banyak omong. Kalau banyak omong itu mah komika lain. Saya emang bukan komika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.